Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam PIK Pembinaan Iman Kristen ini dengan tema evaluasi tentang doa kepada para santa dan santo yang saya ambil dari Ibrani 7 ayat 25. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, menesankan suatu tututan sikap hambamu, sehingga hambamu lagi jadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Evaluasi tentang doa kepada para santa dan santo. Ibrani 7 ayat 25 dalam terjemahan Sariadi dikatakan, oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab Ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah, pendoa syafaat bagi orang-orang itu. Ya, Tuhan Yesus adalah juru syafaat bagi umatnya, walaupun beliau ada di surga dan nanti pada hari kiamat akan datang kembali, tapi beliau sekarang di surga ini menjadi pendoa syafaat bagi umatnya seluruh dunia. Puji Tuhan. Ada sebagian orang kalau mereka sakit gigi, sebagian anggota gereja Roma Katolik itu memanggil, saya katakan sebagian ya, tidak semua, sebagian orang gereja Roma Katolik memanggil Santa Apolonia. Santa Apolonia. Santa Apolonia adalah salah satu martir gadis ya, yang menderita aniaya pada abad ketiga Masehi. Menurut legenda, penderitaan Apolonia termasuk gigi-giginya yang dicabut secara paksa oleh para penyiksanya. Karena hal tersebut, maka Apolonia menjadi santa bagi mereka yang mengalami sakit gigi. Karena ada legenda tadi ya. Ya, kalau sebagian orang takut penyakit pes, maka mereka berseru pada Santo Sebastian. Penyakit pes, santonya adalah Santo Sebastian. Ada juga sebagian orang yang berdoa kepada Santa Maria, ini banyak ya, seluruh dunia ya. Mereka berdoa kepada Santa Maria. Ini pasangan yang mengikuti pemberkatan nikah di gereja mereka berdoa kepada Santa Maria. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 3, pada waktu perjamuan kawin di Kana itu, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Nah, ini perkataan Maria kepada Yesus di perjamuan kawin di Kana itu, mereka kehabisan anggur. Itu dipakai oleh sebagian orang mengatakan, kalau kita mau minta sesuatu kepada Yesus harus lewat ibu Yesus, seperti Yohanes 2 ini. Ya, jangan lupa ada satu konteks yang harus kita mengerti. Ya, konteksnya apa? Konteksnya kejadian tersebut, kejadian perjamuan pengubahan oleh Yesus dari air biasa menjadi air anggur itu, kejadian tersebut adalah pada awal pemunculan Tuhan Yesus di dalam melayani banyak orang. Awal pemunculan, makanya dikatakan itu adalah tanda yang pertama, yaitu mujizat pertama. Ya, pada awal pemunculan Tuhan Yesus dalam melayani banyak orang. Sebelum kejadian ini, Yesus melayani mama dan adik-adiknya dahulu, karena papanya secara manusia Yusuf itu sudah lama meninggal dan meninggalkan Yesus dan adik-adiknya. Ya, maka Yesus sebagai yang sulung tuh melakukan tugas sebagai tukang kayu, sebagai pengganti ayahnya. Ya, maka dalam usia 30 tahun itu Yesus bertanggung jawab kepada keluarganya sendiri, maksudnya kepada mamanya dan kepada adik-adiknya. Ya, baru pada usia 30 tahun dia melakukan tugas yang jauh lebih luas sedunia ini. Ya, dibaptiskan, kemudian dia menjadi juru selamat bagi dunia ini. Ya, suatu hal yang penting sana. Nah, sekalian, setelah mujizat itu, yaitu Yohanes 2 itu,
kalau ada orang yang butuh pertolongan Tuhan, tidak lagi dikatakan bahwa mereka terlebih dahulu datang kepada Bunda Maria. Tidak ada dalam ayatnya, ayat-ayat lain. Tidak ada, ya. Kalau orang-orang itu ingin minta pertolongan dari Tuhan, tidak lagi dikatakan mereka datang kepada Bunda Maria dahulu, tapi mereka langsung datang kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Oke, ya. Matius 12 ayat 49 50. Lalu katanya sambil menuju ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Ini penting sekali. Siapapun dari segala bangsa, dari segala suku di dunia ini yang mau melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Perhatikan kalimat, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibu. Puji Tuhan. Nah, latar belakang kepercayaan berdoa kepada para santa atau santo. Ya. Agama Babilonia kuno itu berdoa kepada 5.000 dewa-dewi. Agama Babilonia kuno berdoa pada 5.000 dewa-dewi. Mereka percaya dewa-dewi yang pernah hidup di dunia menjadi pahlawan. Mereka percaya dewa-dewi yang pernah hidup di dunia menjadi pahlawan, sekarang berada di level yang lebih tinggi, kata mereka. Ya, kalau di dunia hidup sebagai pahlawan, sekarang dewa-dewi itu berada di level yang lebih tinggi. Teman-teman kita orang Mormon yang oleh label mereka menyebut sebagai gereja orang-orang suci zaman akhir. Kalau di Semarang gedung gereja ada di dekat dengan Simpang 5, ya, di Jenderal Ayan, ya. Gereja Mormon, gereja orang suci zaman akhir mengatakan Adam yang dahulu pernah hidup, kata mereka, ya. Adam yang dahulu pernah hidup kemudian menjadi Allah Bapa. Waduh, kacau, ya. Jadi siapakah Allah Bapa? Allah Bapa Allah Adam yang dulu pernah hidup, sekarang jadi Allah Bapa. Itu kacau banget Mormon, ya. Nah, menurut Alkitab, Allah bisa dan pernah menjadi manusia. Allah bisa dan pernah menjadi manusia. Tetapi manusia tidak pernah bisa menjadi Allah. Ini penting sekali. Ya, lihat Yohanes 1:14. Allah bisa dan pernah menjadi manusia. The word became flesh. Firman Allah menjadi manusia, jadi daging. Tapi manusia tidak pernah bisa menjadi Allah. Itu prinsip firman Tuhan, ya. Nah, setiap harinya para pemeluk agama Babilonia yang kuno itu berada di bawah perlindungan dewa-dewi tertentu bagi setiap problem dan karier yang berbeda. Setiap harinya para pemeluk agama Babilonia kuno berada di bawah perlindungan dewa-dewi tertentu bagi setiap problem dan karier yang berbeda. Ya, kita ingat 1 Raja-Raja 20 ayat 23. 1 Raja 20 ayat 23 dikatakan, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka adalah Allah gunung. Mereka menganggap ada sekelompok orang yang Allahnya adalah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Itu kata orang-orang Aram, ya. Ya, orang Aram percaya kekuatan dewa-dewi mereka dibatasi oleh teritorial tertentu. Ya. Jangan lupa Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang ampunya bumi serta segala isinya. Tuhan Sang Pencipta itu enggak dibatasi oleh teritorial. Beliau sebagai yang empunya bumi serta segala isinya.
Beliau mencipta gunung, beliau mencipta laut, beliau mencipta tanah datar, tanah yang seperti bergunung-gunung. Itu semua beliau yang ciptakan, Allah yang menciptakan. Tuhan yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalam. Ya. Nah, ada kelompok orang-orang Buddha di China menyembah berbagai dewa-dewi dengan keahlian mereka yang berbeda. Misalnya dewi bagi para pelaut, dewa untuk perang, dewa-dewi untuk pekerjaan tertentu dan lain-lain. Ya itu kepercayaan daripada orang-orang yang Buddha, penganut Buddha di China. Ya sekarang kita lihat satu namanya Dewi dalam tanda kutip, dalam tanda tanya ya, karena sebagian orang menyebut kelaminnya dewa kok, kelaminnya laki, tapi sebagian orang menyebut Dewi Kuan Yin. Ya sebenarnya inilah nama Chinese bagi Avalokitesvara Bodhisattva. Avalokitesvara Bodhisattva. Jadi Dewi Kuan Yin itu adalah nama Chinese bagi Avalokitesvara Bodhisattva. Nah ini patungnya. Ya. Avalokitesvara secara aslinya digambarkan sebagai pria bodhisattva dan karena itu memakai baju yang bertelanjang dada, ya pria. Ya. Bahkan punya kumis. Ya. Bandingkan sebagian masyarakat di daerah timur jauh itu Far East. Jadi mereka berkata ini bukan perempuan, ini laki. Ya. Avalokitesvara Bodhisattva. Oke. Nah, pada zaman modern ini Kuan Yin lebih dilukiskan sebagai seorang perempuan ini pada zaman modern ini. Sebagian orang lagi percaya Kuan Yin berbentuk pria juga perempuan. Nah ini. Ya. Kuan Yin itu berbentuk pria juga perempuan. Bahkan sebagian orang berkata enggak keduanya, enggak laki, enggak perempuan. Ya. Oke. Apakah itu laki atau perempuan, apakah keduanya kita enggak tahu ya. Tapi itu realita yang terjadi. Bagian orang mempunyai pandangan, banyak orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Kisah Rasul 14 ayat 12 dikatakan Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ini pandangan waktu itu orang-orang di Asia ya tentang kedatangan sang rasul. Mereka salah paham ya. Mereka salah mengerti. Pada zaman Romawi berkuasa di dunia ini, banyak orang beralih dari agama asli mereka menjadi Kristen. Banyak orang beralih dari agama asli mereka ke Kristen. Namun sebagian dari mereka masih memanggil para dewa-dewi di dalam kesulitan tertentu. Jadi mereka menyebut diri Kristen tapi masih memanggil para dewa-dewi dalam menghadapi kesulitan tertentu. Iya. Misalnya kalau dalam perniagaan mereka panggil dewa Merkurius atau Hermes dan selanjutnya. Ya. Ya, misal kalau mereka sedang menghadapi masalah percintaan, mereka panggil Dewi Venus. Orang pada zaman itu ya. Atau kalau mereka berada di laut, mereka butuh pertolongan Dewa Neptunus. Atau kalau mereka rindu naik pangkat, mereka butuh pertolongan Dewa Apollo. Dan selanjutnya. Ya. Iya. Nah, pada abad ke-6 ada Paus Gregorius I. Paus Gregorius I pada abad 6 itu memerintahkan agar patung dewa-dewa dalam agama-agama kafir
diganti dengan patung para santo dan santa. Nah ini. Pada abad ke-6, Paus Gregorius I memerintahkan agar patung dewa dalam agama kafir diganti dengan patung para santo dan santa. Gereja Roma Katolik tidak menyebutnya sebagai adorasi atau penyembahan, tetapi veneratio, yaitu pemujaan. Itu kata. Ya, Gereja Roma Katolik tidak menyebutnya sebagai adorasi, penyembahan, tapi veneratio, pemujaan kepada santo dan santa itu. Nah, bagi Gereja Roma Katolik, sebutan orang suci hanya untuk orang-orang tertentu yang menurut penilaian Paus sebagai kepala gereja bagi Gereja Roma Katolik ya, yang menurut penilaian Paus dan timnya telah mencapai satu level kesucian yang spesial. Saya ulangi, bagi Gereja Roma Katolik sebutan orang suci, saints itu hanya untuk orang-orang tertentu, enggak semua umat Tuhan, hanya orang-orang tertentu yang menurut penilaian Paus dan timnya telah mencapai satu level kesucian yang spesial. Namun, kalau kita lihat firman Tuhan, Rasul Paulus menyapa semua orang percaya di Efesus sebagai orang-orang kudus. Lihat Efesus 1 ayat 1. Semua orang-orang yang percaya pada Yesus. Enggak orang-orang tertentu saja. Disapa dengan orang-orang kudus. Coba lihat. Dari Paulus Efesus 1 ayat 1. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi sebutan orang-orang kudus bukan hanya orang tertentu, tapi semua orang yang percaya pada Yesus. Yang disebut sebagai orang-orang kudus di Efesus. Ya. Orang yang percaya pada Yesus. Nah, juga kepada jemaat Korintus kita tahu bahwa jemaat Korintus bukanlah jemaat yang sempurna, yang banyak kelemahan, kekurangan sana sini. Tapi mereka percaya Yesus. Kepada jemaat Korintus yang masih banyak kelemahan dan belum mencapai kedewasaan iman. Nah, dalam 1 Korintus 1 ayat 2, Rasul Paulus menyapa mereka dengan apa? Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, jemaat Tuhan yang di Korintus dipanggil sebagai orang-orang kudus. Walaupun mereka juga punya banyak kelemahan kekurangan. Puji Tuhan. Status kita sudah diberikan status yang baru sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Memang status dan tindakan sehari-hari perlu disinkronkan. Statusnya sebagai orang-orang kudus, tapi tindakannya perlu proses memang. Setiap hari dikuduskan terus, dikoreksi terus, dibimbing terus oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya. Sehingga status dan tindakan akhirnya lama-lama dalam kehidupan sebagai orang Kristen di dunia ini bisa sinkron. Sinkron antara status dan tindakan. Ya, memang status dan tindakan sehari-hari perlu disinkronkan. Itu perlu proses setiap hari. Ya. Jadi istilah orang kudus ditujukan bagi umat Tuhan yang masih hidup di dunia, dan bukan yang sudah meninggal dunia. Ini kita perlu pahami. Sekali lagi ya, istilah orang kudus ditujukan bagi umat Tuhan yang masih hidup di dunia, bukan yang sudah meninggal dunia. Ya. Konsili Trent berkata, orang-orang suci yang memerintah bersama dengan Kristus, maksudnya yang sudah meninggal ya. Orang-orang suci yang memerintah bersama dengan Kristus mempersembahkan doa-doa mereka kepada Allah untuk manusia adalah baik dan berguna yang dengan rendah hati memohon kepada para orang suci. Nah ini, memohon kok kepada orang-orang suci? Memohon kepada Allah Tritunggal. Ya. Memohon kepada Allah Bapa melalui kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus membimbing kita. Ya, tapi kalau ini lain, mereka katakan berdoa kepada orang-orang suci yang sudah meninggal itu.
adalah baik dan berguna yang dengan rendah hati memohon kepada para orang suci agar mereka memintakan berkat-berkat kepada Allah untuk kita. Jadi orang-orang suci yang sudah meninggal itu memintakan berkat Allah kepada manusia yang masih hidup di dunia ini. Itu kata mereka, kata Konsili Trent. Pertama-tama berdoa kepada Santa Maria, kata mereka, dan rasul-rasul suci. Santa Maria, orang rasul suci, para martir yang kudus, juga kepada semua orang-orang kudus Allah. Anggaplah mereka sebagai teman-teman dan para pelindung. Mohonlah dengan sangat pertolongan mereka pada saat tertekan, dengan pengharapan bahwa Allah akan mengaruniakan kepada para orang suci yang melindungi kita apa yang mungkin ditolak Allah bagi manusia memohon. Itu saya kutip di Catholic Encyclopedia volume 8 dengan tema intercession. Jadi saya tidak membuat-buat, tapi ini kutipan. Jadi ajaran memohon pertolongan dari orang-orang suci itu yang sudah meninggal tentunya. Ya. Itu kata Konsili Trent. Ya. Oke. Banyak santo atau santa dihormati sebagai pelindung atau patronus dalam bahasa Latin dari gereja, pelindung dari gereja. Keuskupan melindungi keuskupan dan kota dan negara tertentu. Ya. Sejak abad ketiga, waktu seseorang dibaptiskan, ia memilih nama seorang kudus sebagai pelindung dan teladan hidupnya. Jadi ya, waktu seseorang dibaptiskan, maka orang itu memilih nama seorang kudus sebagai pelindung dan teladan hidupnya. Berbagai perhimpunan profesi memilih seorang kudus sebagai pelindung. Ya, jadi profesi apa? Pelaut yang memilih seorang kudus untuk jadi pelindungnya. Ya, coba kita lihat. Ya, misal kalangan advokat membutuhkan pelindungnya siapa? Nicholas, Thomas Morus, Yohanes Capistrano. Ya. Inilah pelindung orang-orang suci ini, santo-santa ini untuk para advokat, kata mereka. Misalnya para ahli bedah membutuhkan pelindung Cosmas Damianus dan Damianus. Para akuntan membutuhkan pelindung namanya Matius. Ya. Arsitek membutuhkan pelindung namanya Rasul Thomas. Bankir membutuhkan pelindung namanya Matius. Dokter membutuhkan pelindung namanya Cosmas, Damianus, Lukas, Pantaleon, Rafael, gitu ya. Selain itu, kata mereka, ada juga yang disebut sebagai santo atau santo-santo pembantu. Santo-santo pembantu. Ya, misalnya bagi anak-anak, mereka perlu santo pembantu yang namanya Monica, Nicholas, Sabina, gitu ya. Bagi anak yang sakit keras membutuhkan santo pembantu Konigun. Bagi arwah yang masih di purgatori, api penyucian, mereka butuh santo pembantu yang namanya Nicholas dari Tolentino. Itu kata mereka. Ya. Bagi calon ibu, mereka butuh santa pembantu yang namanya Anna Gerardus Majella. Ya. Bagi kaum janda, mereka butuhkan santa pembantu yang namanya Elizabeth dari Turingia. Oke, tanggapannya bagaimana? Hanya Kristus menjadi juru syafaat di surga bagi kita, umatnya di dunia ini. Hanya Kristus, nggak ada lainnya, nggak ada santo atau santa, nggak ada. Hanya Kristus menjadi juru syafaat di surga bagi kita, umatnya di dunia ini. Lihat, Tuhan Yesus sebagai intercessor, penjuru syafaat. Ibrani 7 ayat 25. Coba lihat. Oleh karena itu, kata penulis Ibrani, oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia,
Sebab ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Dalam terjemahan sehari-hari. Jadi hanya Yesus, the only intercessor. Hanya dia satu-satunya sebagai juru syafaat. Puji Tuhan. Bukan Santa atau Santo. Kan? Ya. Nah, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur bangsa Israel yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Yesaya menegur. Ya. Yesaya 8 ayat 19. Dan jika orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komar kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ya ini. Ya. Ini teguran Nabi Yesaya kepada orang tertentu yang mau berdoa kepada orang sudah mati. Ya. Yesaya 8 ayat 19. Oke. Nah, janganlah berharap kepada manusia yang hidup. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kalau manusia yang masih hidup di dunia saja kita tidak bisa berharap, apalagi kepada orang-orang yang sudah mati. Nonsense itu. Ngomong kosong. Ya. Oke. Kesimpulannya apa? Doktrin Santo dan Santa mirip dengan keyakinan para penyembah berhala. Mirip. Mengapa demikian? Mungkin para penyembah berhala menolak untuk meninggalkan kepercayaan terhadap dewa-dewi tersebut. Kecuali mereka bisa mendapatkan doktrin yang memuaskan mereka dalam gereja dan dapat menggantikan keyakinan mereka yang lama. Ya, lalu dibuatlah semacam doktrin pengganti gitu loh. Itu ini, percaya pada Santa Santo yang sekarang yang bisa memberikan berkat kepada orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Ya. Oleh karena itu pihak pimpinan gereja Roma Katolik memberi nama baru bagi para dewa-dewi itu, yakni dengan nama-nama para santo dan santa. Ini harus hati-hati. Ya. Diberi nama baru dengan sebutan nama-nama para santo dan santa itu. Ya. Ya, pengajaran tersebut tidak benar dan tidak alkitabiah. Doktrin yang benar Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya adalah pelindung, penolong, gembala dan juru syafaat bagi setiap orang di berbagai macam bidang pekerjaan, bisnis, persoalan dan tempat mereka. Ini penting sekali. Saya ulangi lagi yang biru ini ya. Doktrin yang benar Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, adalah pelindung, penolong, gembala dan juru syafaat bagi setiap orang di berbagai macam bidang pekerjaan, bisnis, persoalan dan tempat mereka. Amin. Allah dapat memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi umatnya di dalam menghadapi berbagai masalah di tempat yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi ya. Allah itu dapat memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi umatnya dalam menghadapi berbagai masalah di tempat yang berbeda-beda. Juga tidak memandang jenis kelamin dan usia mereka. Ini penting sekali. Juga jangan sembah para malaikat. Jangan sembah para malaikat. Para malaikat hanya sebagai roh-roh yang diutus untuk melayani umat yang menerima keselamatan. Roh-roh yang diutus untuk melayani umat yang menerima keselamatan. Ya, manusia harus menyembah Allah saja dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat Wahyu 22 ayat 9, Wahyu ayat 22, pasal 22 ayat 12 dan 13 ya. Oke. Wahyu 22 ayat 9 dikatakan, tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, karena Rasul Yohanes setelah mendapatkan penglihatan tuh dia mau menyembah malaikat. Malaikat berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba
Sama seperti engkau dan saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab suci. Sembahlah Allah. Jadi jangan sembah malaikat, sembahlah Allah saja. Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Allah ya, dan Allah yang Tritunggal. Oke. Amin. Biarlah pembicaraan kita berkaitan dengan Santa dan Santo ini membimbing kita kepada jalan yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami bisa pelajari pada saat ini. Roh Kudus memeteraikan firman-Nya hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan bimbinglah semua umat-Mu di seluruh dunia dari berbagai macam golongan gereja untuk kembali kepada firman yang benar. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.